Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Tangsel, khususnya kelas 11. Jumpa lagi bersama Bu Titin dalam mata pelajaran sejarah peminatan, ya. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Gimana kabarnya anak-anakku setelah libur sekolah kemarin? Tentunya sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lindungan Tuhan, dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu secara langsung, secara tatap muka di sekolah. Tapi tidak apa-apa, meskipun tidak bertemu secara langsung tatap muka, kita bisa belajar dari rumah, ya, melalui pertemuan virtual ataupun melihat dan mendengarkan video pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Kalian sudah kelas 11, Ibu mengharapkan kalian lebih baik semuanya, baik dari segi karakter, kedisiplinan, kepatuhan, dan sebagainya. Dan silahkan tinggalkan hal-hal yang masih kurang bagus selama kelas 10, sehingga di kelas 11 ini kita mulai lembaran yang baru untuk menjadi semakin lebih baik, ya, begitu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi terjadinya peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Sebelum kita ke sana, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian diharapkan nanti bisa menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa. Apa saja sih peristiwa penting di Eropa ini? Yang pertama ada Renaissance, kemudian merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan hanya sampai 3 poin. Jadi Renaissance, merkantilisme, dan reformasi gereja. Poin 4 dan 5 akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Nah, mari kita mulai. Nah, ini merupakan, ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar atau lukisan Mona Lisa, lukisan yang cukup terkenal, yang sangat terkenal bahkan. Ini dilukis oleh seorang pelukis yang bernama Leonardo da Vinci. Nah, ini salah satu produk dari adanya Renaissance. Nah, sekarang kita bahas menuju topik pertama kita, yaitu Renaissance. Nah, jadi sebelum kita membahas Renaissance, jadi di Eropa terjadi yang namanya Dark Age atau abad kegelapan, atau disebut juga dengan abad pertengahan, ya. Kenapa disebut abad kegelapan? Karena di masa ini Eropa nyaris tidak berkembang apapun, tidak di segala bidang apapun, tidak mempunyai perkembangan yang signifikan. Artinya semuanya macet, artinya semuanya stagnan gitu ya. Jadi mengalami keterpurukan gitu ya. Makanya disebut dengan abad kegelapan. Nah, nanti setelah abad kegelapan ini
nanti terjadi Renaissance mulai abad ke-16. Abad pertengahan ini ada zaman kuno, zaman modern. Masa sebelum abad pertengahan itu berarti masa Yunani Romawi klasik gitu ya. Eropa mengalami masa kejayaan, kemudian terjadi abad pertengahan ini. Nah, di abad ke-8 ini di sana terjadi dominasi gereja yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Ya. Gereja ini memberikan doktrin-doktrin, memberikan dogma-dogma terhadap masyarakat, dan siapapun tidak boleh menentang apa yang diungkapkan oleh gereja kala itu. Siapapun di bidang apapun, karena gereja ini dianggap gereja ini suci gitu ya, kepanjangan dari Tuhan gitu. Nah, apapun yang dikatakan gereja harus diakui bahwa itu kebenaran. Nah, saya beri contoh, Ibu beri contoh, misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan, kala itu gereja mengatakan bahwa pusat tata surya itu adalah bumi ya, atau geosentris. Nah, sedangkan pada saat itu ada penemu gitu ya, ilmuwan namanya Galileo Galilei. Dia mengatakan bahwa bukan bumi pusat tata surya itu, tapi matahari ya, atau heliosentris. Nah, hal ini karena bertentangan dengan gereja, dengan dogma gereja, maka Galileo Galilei akhirnya dihukum gitu. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kita lanjut. Nah, ini salah satu gambar kastil Bodiam di Inggris ya. Ini dibangun abad ke-14. Jadi ini masih masa abad ke-8. Kastil ini dilengkapi dengan benteng yang merupakan simbol feodalisme atau sistem manor pada abad pertengahan. Jadi pada masa abad pertengahan ini, selain dogma gereja tadi, gereja sangat mendominasi doktrin-doktrin gereja di sana. Jadi berkembang sistem feodalisme, yaitu di mana para bangsawan itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar ya, terutama dalam hal kepemilikan tanah, penguasaan tanah. Nah, sekarang kita kembali ke Renaissance itu sebenarnya apa sih artinya gitu ya. Renaissance nih, kalau kita ngomong biasa Renaissance, tapi kalau Prancis ya ininya Renaissance gitu ya. Tapi terserah lah, yang penting ya Renaissance ini apa sih? Artinya adalah kelahiran kembali ya. Menghidupkan. Jadi Renaissance ini dia intinya adalah ingin menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani kuno dan Romawi kuno yang pernah berjaya pada masa itu. Nah, pada masa Renaissance ini juga berkembang paham humanisme. Ya. Humanisme ini orang-orangnya yang menggemakan humanisme ini disebut dengan kaum humanis. Orang-orang yang giat dan tekun mengolah kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi kuno. Ini kaum-kaum humanis di sana. Salah satu contohnya ada Erasmus, Petrarca, Thomas More, Cervantes, Rabelais ya gitu. Nah, Renaissance ini pertama muncul di kota Florence, Italia ya. Di sana ada teks-teks filsafat Yunani yang diperoleh paling banyak dari Arab. Jadi dikembangkan nih, filsafat-filsafat dari Arab dikembangkan. Ini Paus Leo X ini dia pendukung gerakan Renaissance. Jadi nanti yang mendukung Renaissance ini cukup banyak gitu ya. Sehingga nanti terjadi perkembangan di Eropa. Nah, faktornya apa sih yang menyebabkan lahirnya gerakan Renaissance ini? Satu, muncul banyak kelas menengah baru. Jadi orang-orang tuh yang kelas-kelas menengah itu mulai bermunculan karena
di Italia ini menjadi kota-kota dagang yang makmur, sehingga tadinya kelas sosialnya di bawah menjadi menengah. Nah, ini mengubah cara pandang orang terhadap kehidupan di dunia. Jadi kalau masa abad pertengahan kok merasa terkekang, masyarakat nggak boleh berpendapat apapun, ekspresi mereka terbatasi, kehidupan politik mereka terbatasi dan sebagainya. Mulai cara pandang mereka mulai berubah gitu ya. Nah, ini salah satu gambar, ini gambar dari produk Renaissance, hasil dari Renaissance, yaitu Katedral Santa Maria del Fiore. Ini dibangun pada 1296. Ini merupakan salah satu bangunan Renaissance dan simbol kota Florence, ya, simbolnya kota Florence di Italia ini. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Jadi para penguasa pada saat itu sudah mulai jenuh nih sama abad pertengahan ini, dan kaum bangsawan juga yang berprogresif, yang berpikiran maju, mereka mulai mempelopori ya, pengembangan pendidikan yang berbasis humaniora dan membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan budaya. Jadi penguasanya dan bangsawannya saling mendukung untuk gerakan Renaissance ini. Salah satunya mereka membiayai, mendanai dalam pengembangan pendidikan dan juga seni dan budaya. Jadi makanya nanti lahirlah pelukis-pelukis ya, yang sangat mahir dalam melukis. Salah satunya ini Leonardo da Vinci ya, dengan lukisan Mona Lisa yang tadi di awal Ibu tampilkan. Kemudian itu di bidang seni budaya gitu ya. Nah, ini tokoh namanya Cosimo de Medici. Nah, ini dalam bidang pendidikan ya, berdirinya Akademi Seni Rupa ya, meskipun seni budaya juga tapi akademi ya, pendidikan juga. Akademi Seni Rupa del Arte del Disegno dan Akademia Plato. Kemudian yang satu Rafael. Ini salah satu tokoh-tokoh penguasa dan bangsawan yang mendukung Renaissance. Nah, faktor yang ketiga adalah kenyataan pahit abad pertengahan. Ya, tadi Ibu sudah katakan pokoknya abad pertengahan itu rakyat merasa menderita, merasa terkekang, merasa terbebani oleh semua yang diputuskan oleh gereja ya. Mereka juga menderita kemiskinan gitu ya, karena rakyat ya tidak terurus gitu ya. Artinya yang menikmati kemewahan kemakmuran justru ya kalangan gereja, paus-paus di sana, biarawan-biarawati di sana gitu ya. Nah, khususnya di Inggris nih, ini ikut memicu lahirnya Renaissance. Kemudian yang keempat adalah jatuhnya Konstantinopel. Nah, ini setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, jatuhnya Konstantinopel ke tangan dinasti Ottoman atau Turki Utsmani. Ini akses bangsa Eropa untuk berdagang kan ditutup. Jadi mereka nanti mencari jalan lain gitu untuk berdagang. Salah satunya nanti mereka melakukan jalur melakukan penjelajahan samudera ke jalur barat gitu untuk mencari bahan-bahan atau sumber daya yang melimpah yang bisa membuat mereka kaya. Nah, kemudian yang kelima adalah penemuan mesin cetak pada 1554 ya. Ini ditemukan oleh Gutenberg ya. Ini dari Jerman. Kemudian dampak Renaissance ini yang pertama di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya ini Renaissance ini melahirkan sikap positif terhadap dunia yang menekankan pada kebebasan individu yang nanti akan menjadi fondasi lahirnya sekularisme. Jadi kata kuncinya sosial budaya ini adalah melahirkan sikap positif yang menekankan pada kebebasan individu
dan mendorong lahirnya sekularisme di Eropa. Jadi tadi ya Renaissance kan mereka memang pengen bebas gitu ya sebagai manusia, sebagai individu gitu. Dan nanti akhirnya melahirkan sekularisme karena ya tadi di abad pertengahan mereka kayak sudah nggak percaya gitu ya sama hal-hal yang berbau keagamaan. Jadi sekularisme itu memisahkan antara kehidupan agama dan negara gitu ya, kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat gitulah ya kalau kita ngomong gampangnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ekonomi politik. Ini dalam perkembangannya ini tumbuh kesadaran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan internasional global suatu negara. Jadi dalam bidang ekonomi politik tumbuh kesadaran masyarakat bahwa suatu negara akan dikatakan sejahtera bila dia memiliki banyak aset atau modal dan volume perdagangan internasionalnya tuh besar gitu ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar merkantilisme ya, ekonomi politik. Nah, ini Renaissance. Sampai di sini Renaissance, semoga kalian paham. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang merkantilisme. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa ini dampak dari ekonomi politik, mengatakan terbentuknya kesadaran bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal dan besarnya volume perdagangan global. Nah, sekarang merkantilisme. Merkantilisme adalah mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor, serta ukuran kemakmuran negara terletak pada kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas seperti emas dan perak. Dengan kata lain, merkantilisme ini adalah mendorong sebanyak-banyaknya ekspor, meminimalisir impor agar neraca perdagangan mereka selalu surplus gitu. Dan juga ya, suatu negara bisa dikatakan makmur atau sejahtera jika dia bisa mengumpulkan sumber daya yang terbatas, misalnya seperti logam mulia berupa emas dan perak. Suatu negara dikatakan sejahtera apabila mempunyai logam mulia yang sebanyak-banyaknya, gitulah kata lainnya, merkantilisme. Ini paham. Nah, nanti di merkantilisme ini peran pemerintah cukup besar, semua diatur pemerintah untuk mencapai target-target dalam pengumpulan sumber daya yang terbatas ini, logam mulia ini. Nah, sekarang latar belakang merkantilisme ya. Ini merkantilisme lahir di Inggris dan Prancis. Nah, tadi dipengaruhi oleh semangat Renaissance ya. Tadi saya sudah menjelaskan ya. Bahkan nih, ukuran kemakmuran dan kekuatan suatu negara dilihat dari seberapa banyak negara tersebut berhasil mengumpulkan sumber daya yang terbatas itu. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan. Next. Nah, merkantilisme ini, paham merkantilisme ini nanti efeknya, dampaknya adalah memicu era atau masa penjelajahan samudra dan imperialisme serta kolonialisme. Jadi muaranya adalah penjajahan terhadap negara lain, terhadap wilayah lain yang mempunyai sumber bahan baku yang potensial. Jadi merkantilisme ini yang karena mereka tadi ingin mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya berupa logam mulia, mereka akan mencari kemana saja sumber dari logam-logam mulia itu, sumber dari kekayaan itu.
Nah, target mereka orang-orang Eropa ini adalah ya ke Asia, ke Afrika, ke Amerika. Nah, nanti salah satunya ke Asia ke kita gitu ya, dengan mencari rempah-rempah gitu. Dan orang-orang Eropa ini dari Eropa ke Asia, ke Afrika, ke Amerika kan tentunya melewati samudra, melewati laut yang begitu luas. Makanya mereka melakukan misi penjelajahan samudra gitu. Nah, penjelajahan samudra ini, pelayaran di lautan yang luas ini sampai didanai oleh para raja atau negara gitu ya, demi mendapatkan wilayah-wilayah koloni yang akan memberikan logam mulia sebanyak-banyaknya itu, yang akan memberikan kekayaan yang luar biasa gitu ya. Nah, sehingga nanti negara-negara di Eropa ini saling bersaing gitu ya, saling dulu-duluan nih gitu, untuk mendapatkan daerah-daerah koloni yang potensial, yang mempunyai kekayaan yang banyak gitu. Nah, siapa saja yang bersaing? Contohnya di sini ada Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol gitu ya. Nah, ini salah satu lukisan karya John van der Linde ini yang menggambarkan pendaratan kapal Christophorus Columbus. Ini penjelajah samudera juga. Ini juga nanti yang menemukan benua Amerika ini ya. Ya. Ini pendaratan kapal Christophorus Columbus di San Salvador ya, di Pulau Bahama. Ini ilustrasinya seperti ini. Karena tadi paham merkantilisme, mereka melakukan penjelajahan samudera kemana-mana. Ini salah satunya pendaratannya Christopher Columbus. Nah, sekarang dampaknya. Tadi dampak yang pertama merkantilisme ini adalah satu, memicu penjelajahan samudera dan kolonialisme di berbagai wilayah, di berbagai negara lain, di berbagai benua lain. Ya, sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, pelayaran merupakan hal yang sangat penting selama periode merkantilis. Tadi sampai didanai oleh raja, oleh penguasa di sana gitu ya. Kemudian terbentuknya serikat dagang. Nah, misalnya apa ya, karena untuk mengatur itu tadi, mengatur hasil-hasil dari daerah koloni gitu ya, untuk menghimpun pundi-pundi kekayaan bagi mereka. Salah satunya serikat dagang EIC ya. EIC ini East India Company ya. Ini miliknya Inggris. Kemudian VOC. VOC ini miliknya Belanda, serikat dagang miliknya Belanda. Nah, VOC ini kan nanti awal mula penjajahan di Indonesia gitu ya. Mereka nanti mulai menjajakan dari VOC ini gitu di bangsa kita. Kemudian memicu lahirnya revolusi industri. Nanti kita akan bahas di video yang kedua. Ini memicu lahirnya revolusi industri. Kemudian memicu lahirnya sistem ekonomi kapitalis ya. Sistem ekonomi kapitalis atau kapitalisme, di mana pihak swasta nanti memegang peranan yang besar, pemilik modal yang banyak akan terus berkembang, pengusaha kecil akan mati. Nah, ini salah satu contoh eksploitasi tambang perak di Peru ya. Ini perak di Peru. Kemudian ini adalah buku karya Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation. Ini buku pencetus sistem kapitalisme. Next. Nah, sekarang kita tadi merkantilisme Ibu rasa sudah cukup jelas. Sekarang kita ke yang ketiga. Peristiwa yang ketiga itu tentang reformasi gereja ya. Nah, reformasi gereja ini pertama di sini ada pertentangan Bonifacius 8 dan Philip 4 ya. Jadi di sini yang paling Ibu jelaskan adalah Bonifacius, ini paus lah, kayak paus gitu. Dia mengumumkan tahun 1300 sebagai tahun jubile ya.
tahun ini dimaksudkan sebagai tahun khusus untuk pengampunan dan penghapusan dosa. Jadi karena gereja mengalami krisis keuangan, maka Paus Bonavicius ini dia menjual gitu ya. Menjual surat pengampunan dosa atau penghapusan dosa yang disebut dengan surat indulgensi ya. Ini dari Bonavicius ini. Nah, jadi orang-orang yang ingin bertobat dan dosanya akan dihapus gitu ya, ya akan dikasih surat ini dan nanti bayar gitu, dan uangnya ya untuk pihak gereja. Nah ini selain tadi ya yang di abad pertengahan ini mereka melakukan beberapa praktik penyimpangan, tapi ini yang paling ketara adalah penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi gitu ya. Nah di gereja gitu, ini kesimpulan penting tentang keadaan sosial keagamaan di Eropa sebelum terjadi reformasi gereja tahun 1517. Yang pertama, terjadi krisis moral yang besar dalam tubuh gereja. Tadi Ibu bilang, di gereja mendominasi seluruh bidang kehidupan ya. Mereka itu kayak perwakilan Tuhan, tapi sifat dan kelakuannya tidak seperti itu gitu. Jadi nanti akan mendorong masyarakat, bahkan orang internal gereja itu sendiri gitu akan menentang. Nanti kita bahas lagi. Berkembangnya nasionalisme, kemudian lahir ketidakpuasan terhadap kepemimpinan gereja dari kalangan internal gereja itu sendiri. Tadi yang saya katakan, jadi dari kalangan gereja sendiri nanti timbul perpecahan, ada yang tidak setuju dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh pihak gereja. Nah, kemudian yang keempat adalah semakin berkembangnya tradisi intelektual dan iklim kebebasan di Eropa. Orang semakin pinter dan mereka juga semakin sadar akan kebebasan sebagai individu yang tidak boleh terkekang oleh dogma-dogma gereja. Nah, jadi orang-orang dalam gereja atau orang-orang agama gitu ya, bidang agama ini sudah mulai melakukan reformasi, sudah mulai melakukan penolakan, salah satunya John Wesley dan John Hus ya. Ini sudah melakukan penolakan atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik ya. Tapi akhirnya ya nanti orang-orang ini dihukum gitu karena menentang gitu ya, menentang gereja. Nah, akhirnya nanti ada satu tokoh yang berani dan berhasil melakukan reformasi gitu ya. Ini adalah Augustinian Martin Luther ya. Ini dari Jerman. Ini pelopor gerakan reformasi gereja atau di situ dituliskan Protestan ya. Nah, jadi terjadi tahun 1517, ini dipelopor oleh biarawan ya, yaitu Martin Luther. Jadi dia tuh biarawan, kan orang gereja, orang internal gereja sendiri, tapi dia tidak suka dengan praktik-praktik ya, doktrin-doktrin yang dilakukan dalam gereja Katolik Roma gitu ya. Namanya Martin Luther. Nah, dia menempelkan gitu ya 95 dalil atau 95 tesisnya dia di depan pintu gereja Wittenberg di Jerman. Jadi dia protesnya dia tuh dituliskan dalam 95 dalil itu, kemudian dia paku, dia tempel di gereja itu ya. Sungguh berani bukan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya gereja mengucilkan Martin Luther, gereja mengutuk Martin Luther. Nah, tetapi gerakan Luther ini justru mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat gitu ya.
Nah, orang-orang yang mengikuti jejak Martin Luther ini orang-orang yang tidak setuju dengan praktik-praktik dogma-dogma gereja ini nanti disebut kaum Protestan, kaum-kaum yang protes gitu ya. Sehingga nanti makanya muncul ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, ini sebenarnya lahir dari sini gitu ya. Nah, ini salah satu tokoh yang lain ini ya tadi ya, Protestan ini merambat ke wilayah Swiss, ke wilayah Prancis ya. Swiss ini dipelopori atau tokohnya namanya Ulrich Zwingli ya, sedangkan di Prancis ini John Calvin. Nah, dampaknya langsung apa nih? Dampak langsung dari reformasi gereja yang pertama lahir Protestanisme tadi ya, paham gerakan Protestanisme, orang-orang yang protes tadi, kawan-kawannya Martin Luther. Kemudian menguatnya negara dan pemerintahan sekuler ya, sekuler tadi, pemisahan agama dan negara. Lahirnya gereja Anglikan, kemudian reformasi dan demokrasi, kemudian ada perang 30 tahun dan kebebasan beragama. Ini dampaknya setelah ada reformasi gereja, demokrasi, lebih rakyat lebih bebas untuk beragama gitu ya, boleh Katolik, boleh Protestan gitu ya dan sebagainya. Tapi muncul perang 30 tahun ya, ini karena ya terjadi konflik, pasti terjadi konflik antara penganut Katolik Roma tadi dengan kaum-kaum Protestan ini kan gitu. Tapi nanti perang 30 tahun ini diakhiri dengan perjanjian damai Westphalia atau Westphalen tahun 1648 ya. Nah, kemudian ada yang namanya etika Protestan, ini termasuk dampak juga, yaitu daya penggerak di belakang layar yang mendorong perkembangan kapitalisme. Jadi etika Protestan ini nanti mendorong sistem kapitalisme. Tadi Ibu sudah jelaskan sistem kapitalisme. Nah, kemudian ada gerakan reformasi gereja Katolik. Jadi gini, reformasi Katolik ini ya, tadi kan Katolik Roma diprotes oleh kaum Protestan. Nah, mereka itu seakan-akan tidak mau gitu kalau mereka tuh diprotes karena salah oleh orang Protestan gitu. Tapi mereka seakan-akan ya, saya sadar sendiri gitu ya, saya pengen ke jalan yang benar, saya sadar sendiri dari internal sendiri gitu, ingin mewujudkan pembaharuan internal gereja dari diri sendiri gitu untuk melawan gerakan Protestanisme ya. Ini abad ke 16 dan 17 nih. Reformasi Katolik lebih dimaknai sebagai suatu tindakan sadar dari gereja Katolik, bukan ya, sebagai reaksi atas gerakan Protestanisme. Jadi mereka kayak nggak mengakui keberadaan orang-orang yang protes itu tadi, yang apa ya, mereka nggak mau dikatakan sadar karena diprotes gitulah, semacam itu. Nah, itu selesai sampai reformasi gereja. Kita tadi sudah membahas Renaissance, kemudian merkantilisme dan reformasi gereja ya. Video selanjutnya akan membahas tentang Aufklärung dan revolusi industri. Semoga kalian dapat memahami, semoga kalian semangat belajar dari rumah, dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.